Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Wa ila arwahi ahli kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fi din wal ulama'il 'amilin والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة شفية المحققين وأولياء الإخوان أجمعين. ثم الأرواح مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا خصوصا مصنف مختصر تذكرة الكتب الشيخ عبد الوهاب أشار إلى حضرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومبني ولدي جزولي وشيخنا زين الدين جزولي وشيخنا من دهري جزولي وشيخنا فاطمة جزولي وشيخنا منير جزولي وشيخنا محفوظ شرف وشيخنا أحمد محمد حسن بن دخلان شيخنا جنيد بن دخلان وشيخنا عبد الله بن بخاري وصولهم وفرحهم من انتساب إليهم ثم لجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الأحياء منهم والأموات وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 17. Babu mata tanqatihu ma'rifatul abdi linnasi wa fitobati wa bayaniha wa man huwa ta'ibu. Babu mata tanqatihu. Bermula ini itu bab menerangkan kapan tangkoti'u terputus apa ma'rifatul abdi, mengenalnya seorang hamba linnasi kepada manusia. Ada fase di mana kita sebagai makhluk, sebagai manusia itu akan terputus dari mengenal siapa orang yang kita kenal. Semuanya kita lupakan karena pada saat itu adalah saat di mana kita itu benar-benar dalam kondisi yang nggak bisa memikirkan hal lain. Wa fi taubati, dan bab menerangkan masalah taubat. Wa bayaniha, dan bab menjelaskan taubat. Wa man, dan menjelaskan orang. Huwa, yang bermula man itu at-taibu, orang yang bertaubat. Siapa yang menjelaskan tentang taubatnya? Bagaimana taubat itu apa, kemudian menjelaskan tentang siapa sebenarnya orang yang dinilai sudah bertaubat. Jadi meskipun mengatakan ini tubtu ilallah, apakah betul itu sudah bertaubat atau belum? Ya. Rawah meriwayatkan siapa Ibnu Majah an Abi Musa, dari Abi Musa al-Ash'ari. Qala, berkata siapa Abi Musa, Sa'altu, bertanya siapa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata di dalam kapan tangkoti'u terputus apa ma'rifatul abdi, mengenalnya seorang hamba. Kapan seorang hamba itu terputus? Minan nasi, dari manusia. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, idza ayana, di dalam ketika melihat siapa al-abd. Nabi menjawab ketika dia melihat. Qala,
Kepada siapa? Ai al-mauta, ya. Nanti bukan al-mauta saja. Kalau berkata siapa ulama, ai idza ayana, maksudnya di dalam ketika melihat siapa abad, malakal mauti, pada malaikat maut. Ketika kita melihat malaikat maut, maka kita udah nggak kenal siapa orang tua kita, siapa anak kita, siapa saudara kita. Awil malaikata, atau malaikat. Wahwa bermula idza ayana malakal mauti awil malaikata, itu makna hadis Turmudi yang dikehendaki dari hadis yang diriwayatkan Imam Turmudi. Marfu'an, dalam keadaan hadis marfu', innallaha yaqbalu taubatal abdi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaqbalu, menerima siapa Allah, taubatal abdi, pada taubatnya seorang hamba, malam yughir, di dalam sebelum nyawa sampai tenggorokan. Malam yughir, di dalam sebelum nyawa sampai tenggorokan. Sebelum nyawa sampai tenggorokan, taubat kita itu masih diterima. Namun ketika nyawa kita sudah berada di tenggorokan, sudah tinggal lepasnya saja, maka nyawa taubat sudah tidak diterima. Ay inda bulughir ruhi, maksudnya di dalam ketika sampainya ruh al-hulquma, pada tenggorokan, ya. Wa inda dzalika, dan di dalam ketika itulah bulugh ar-ruh al-hulqum, yu'ayinu, melihat siapa abad, ma, pada sesuatu, yasiru, yang menjadi siapa abad, ilaihi, kepada. Pada saat nyawa kita sudah berada di tenggorokan, kita akan melihat nasib kita yang sesudahnya bagaimana. Min rahmatin, jelasnya dari kasih sayang, au adzabin, atau siksa. Apakah kita mendapatkan rahmat dari Allah, ataukah sebaliknya kita akan mendapatkan siksa. Fala yanfa'uhu, maka tidak memberi manfaat pada abad hina idin, di dalam itulah balagha bulughir ruhil hulqum, apa taubatun, taubat, wala imanun, dan tidak pula iman. Maka saat itu enggak ada manfaatnya bertaubat dan iman, sebagaimana iman daripada Fir'aun, ya. Ketika nyawa sudah ditenggorokan, Fir'aun beriman kepada Allah, tapi imannya sudah tidak diterima. Pun demikian, jika kita tidak bertaubat sebelum atau sampai pada nyawa di tenggorokan, mau taubat mau iman juga tidak akan memberi manfaat apa-apa. Kama sebagaimana keterangan huwa, yang bermula itu muqarrarun, ditetapkan apa, ma fi kutubi syariati, di dalam kitab-kitab syariat, ya, sebagaimana sudah mafhum, ya, sudah maklum di kitab-kitab syariat. Fa'ulima, maka diketahui apa anna taubata, sesungguhnya taubat itu mabsu totun, diluaskan, ya, dilapangkan, apa taubatil abdi, bagi seorang hamba, hatta yu'ayyin, sehingga melihat siapa abad, qabidul arwahi, pada malaikat yang mencabut nyawa. Wadzalika, bermula itulah, hatta yu'ayyina qabidul arwah, itu inda ghargharatihi, di dalam ketika sampainya nyawa di tenggorokan. Sampainya nyawa di tenggorokannya abad, ya. Ya, lil abdi, abad.
Birruhi dengan ruh. Wadzalika bermula itulah inda ghargharati birruh. Ida qata'a di dalam ketika putus apa watinu saksi, otot besarnya seseorang atau vena, ya, kalau kita kenal vena, minasodri dari dada, ilal hulqumi menuju tenggorokan. Fa'indaha maka di dalam ketika idza qata'a watinu saksi minasodri ilal hulqum, al-mu'ayanatu bermula melihat. Saat itulah manusia melihat. Wa indaha, dan itu tetap di dalam ketika qata'awatinu saksi minasadar hudurul mauti bermula datangnya kematian. Fayajibu maka wajib ala kulli abdin atas setiap orang, atas setiap hamba, apa atau batu taubat min kulli dzambin dari setiap dosa qoblal ghargharati di dalam sebelum sampainya nyawa di tenggorokan, wal muhayanati dan sebelum melihat, maksudnya melihat kematian atau melihat malaikat maut. Wa ansadu dan mensyairkan siapa ulama, qaddim li nafsika taubatan tuhdha biha qoblal mamati wa qobla habsil al-suni wasbik biha fautan nufusi fa innaha zukhrun wa ghanmun lilabi bil muhsini. Ada yang mengatakan lil muni bil muhsini. Qadim, dahulukan, di nafsika bagi diri kamu, taubatan pada taubat, ya, segeralah atau kedepankan taubat. Tuhdho maka akan diberi keberuntungan kamu biha sebab taubat. Mendahulukan qoblal mamati di dalam sebelum kematian. Wa qobla habsil al-suni dan di dalam sebelum terikatnya lisan. Lisan dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau dari mengucapkan kalimat permohonan ampun atau atubu ilallah, ya. Tubutu ilallah. Wasbik dan kalahkanlah atau lampauilah, jangan sampai kalah, ya, biha dengan taubat, fautan nufusi pada kehilangan nyawa, kematiannya atau hilangnya nyawa. Fa innaha maka sesungguhnya taubat itu zuhrun simpanan, wa ghanmun dan jarahan, lilabibin bagi orang yang cerdas, al muhsini yang berbuat baik, ya. Jangan ditunda-tunda taubatnya. Kita tidak tahu taubat yang kapan yang bisa diterima oleh Allah. Mungkin taubatuna tahtaju ila taubatin, ya. Sekarang mungkin begitu. Taubat kita itu butuh kepada taubat. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin, ya. Kita memohon ampunnya kita pun masih perlu dimohonkan ampun lagi, ya. Istighfar terhadap istighfar kita. Harga istighfar kita tuh belum benar. Bahkan bisa jadi naudzubillah min dzalik istighfarnya hanya semacam meremehkan. Ya kayak kita nggak sadar, kayak kita minta maaf sama orang saja yang kita salahin, minta maaf, begitu ngomongnya, minta maaf. Coba apa anggapan kita? Ya, ngomongnya begitu, nadanya juga minta maaf. Artinya orang yang dimintain maaf terima nggak dengan sikap seperti itu? Itulah permintaan maaf kepada Allah itu, kita kadang-kadang seperti itu. Kita minta maaf kepada Allah hanya sekedar lisan saja. Astagfirullahaladzim. Setiap sholat kan begitu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Masih ketawa, masih senyum.
Istighfar kita kepada Allah saat kita zikir itu apakah benar-benar istighfar memohon ampun atau hanya ritual belaka? Kalau hanya ritual belaka itu nggak ada nilainya di mata Allah. Itulah yang kenapa Syekh Hasan Basri itu mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfar wa taubatuna tahtaju ila taubatin. Taubatnya kita kepada Allah itu butuh kepada taubat. Taubatnya saja perlu ditaubatin, apalagi nggak taubatnya, gitu loh maksudnya. Ya, berat ya, nggak semudah itu. Wafil hadis, dan itu disebutkan di dalam hadis. Marfu'an, dalam keadaan hadis marfu, qala berkata siapa syaitanu syaitan. Wa izzatika, demi keagungan Tuhan. Setan berkata kepada Allah, wa izzatika, dan demi keagungan Tuhan. Wa jalalika, dan demi maksudnya keagungan Tuhan. Ini sumpahnya setan, sumpahnya iblis. La ufariku ibna Adam. La ufariku, tidak akan memisahi saya, tidak akan meninggalkan siapa saya, ibna Adam, pada anak keturunan Adam. Madama, di dalam selama masih ada apa ruh itu fi jasadihi, di dalam jasadnya ibnu Adam. Selama manusia hidup, saya tidak akan lepaskan dia, ya, saya tidak akan beri dia kesempatan, ya, untuk selamat dari tipu daya setan. Faqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, Fabi'izzati, maka demi keagungan saya, la uhjibu atau bata'an ibni Adam. La uhjibu, tidak akan menutup siapa saya. Dijawab oleh Allah, saya tidak akan menutup atau bata pada taubat an ibni Adam, dari anak keturunan Adam, malam tughorghir, di dalam selama nyawa belum sampai tenggorokan. Di dalam belum malam tughorghir, di dalam selama belum sampai tenggorokan, apa nafsuhu, ruhnya ibnu Adam, gitu. Allah membuka, ya, Allah membuka taubat sampai pada batas di mana nyawa kita sampai tenggorokan. Apapun dosanya, kalau taubat sebelum itu, maka ada kemungkinan diterima selama taubatnya betul, ya. Penjelasannya di kitab asalnya, tadkirahnya itu lebih banyak daripada di sini. Ini mukhtasar, nggak begitu lengkap ini untuk mengenai masalah taubat, ya. Sebentar, nanti saya bacakan sedikit. Sampai mana tadi? Fatubu, maka bertobatlah kalian bina, dengan kita, kata Kiai Musonef. Ayuhal ikhwan, wahai ingatlah para saudara, madumna, di dalam selama masih ada siapa kita itu, fi zamanil mahlati, di dalam waktu yang longgar, waktu yang masih disediakan Allah, ya. Wal imkani, dan di dalam selama masih mampu, kita masih diberi mulut, kita masih diberi pikiran yang bisa berpikir, kita masih diberi tenaga, diberikan kecukupan harta untuk sebagai kekuatan kita beribadah, untuk sebagai kekuatan kita bertaubat, kita pakai tuh mulut untuk beristighfar, untuk bertaubat, hati kita bertaubat, pikiran kita bertaubat, diikuti semua raga yang ada selaras dalam rangka bertaubat kepada Allah. Nah ini, wa taubatuna, bermula taubat kita itu tahtaju, terkadang butuh apa taubatuna, ila istighfarin, kepada istighfar. Taubat kita saja terkadang butuh diistighfarin karena masih salah, ya, masih bukan taubat yang sesungguhnya. Taubatuna
tahtaju ila istighfar. Li'adami sidqi. Kenapa demikian? Li'adami sidqi. Karena tidak adanya kesungguhan atau kejujuran. Kita nggak jujur. Ya, kalau ada orang mengatakan taubat sambal, nggak ada yang namanya taubat sambal. Taubat sambal itu istilah kita saja. Karena kalau taubat kok masih dilakukan lagi, itu bukan taubat namanya. Ya, taubatuna, itulah taubat yang tahtaju ilas istighfarin. Nah, jadi bukan taubat, nggak ada bahasa taubat sambal. Kalau kepada Allah taubat ya taubat. Faqad kana, maka benar-benar ada siapa Al-Hasanu, Syekh Hasan Al-Basri yang berbangsa Basrah. Radhiya, semoga meridai siapa Allah anhu pada Hasan Basri. Itu yaqulu, berkata siapa Hasan Basri, istighfaruna, bermula permohonan ampun kita itu yahtaju, butuh apa, istighfaruna ila istighfarin, kepada istighfar, kepada permohonan ampun. Istighfar kita saja masih terhitung perlu diistighfari, ya, apalagi bukan istighfar kita, apalagi bukan istighfar kita. Kalau berkata siapa imamu, seorang imam Al-Qurtubi yang berbangsa Qurtubi rahimahullah, yaitu Imam Qurtubi rahimahu, semoga merahmati pada Imam Qurtubi siapa Allah faida kana, maka di dalam ketika ada apa hada inilah bentar, istighfaruna yahtaju ila istighfarin, apa hada inilah maqalahul Hasan Basri, boleh ya, maksudnya istighfaruna yahtaju ila istighfarin itu fi zamani, di dalam zamannya Hasan Basri. Kalau bahasa istighfaruna yahtaju ila istighfarin itu saja sudah ada di zamannya Hasan Basri, ya. Fakaifa, maka dalam keadaan bagaimana di zamanina, di dalam zaman kita. Zaman kita Imam Qurtubi. Lah dari Imam Qurtubi ke kita sendiri ada berapa lebih lagi gitu, ya. Setiap zaman yang berlalu, setiap zaman yang datang belakangan itu akan menjadi zaman yang lebih buruk. Itu sudah menjadi nas, ya. Datang zaman sesudah itu akan lebih buruk dari zaman sebelumnya, dan sesudahnya lagi akan lebih buruk, dan seterusnya. Ya. Saya jujur, saya dulu ketika tahun 97 itu cita-cita saya sebagai seorang kiai, karena enak jadi kiai waktu itu begitu, ya. Dan jadi kiai ternyata nggak sulit, cukup bisa imam, bisa ngomong, bisa ceramah, udah dipanggil kiai. Sampai kemudian 2003, ya, 2003 itu saya guru wali kelas saya, Kiai Abdul Wahid Man, itu meninggal dunia. Ya, waktu itu saya kelas 3 sanawiyah pesantren. Beliau wali kelas saya. Saya udah musawirin. Nah, ketika beliau meninggal, saya melihat jasad beliau, yang terlihat adalah ruangan. Karena sebelum beliau meninggal, saya sempat mengantarkan satu teman saya yang geser otaknya gitu gara-gara masalah tauhid, di mana dia dapat was-was dari iblis, benarkah Allah itu Tuhan, buktikan Allah itu Tuhan, sampai dianya itu bingung, gak bisa jawab. Kemudian ketemu saya, alhamdulillah saya tenang begitu, dia tenang tapi tidak bisa terus menerus. Akhirnya waktu itu saya masih santri, saya ajak ke kiai saya. Malam-malam sore saya ketemu beliau, kemudian disuruh balik lagi malam jam 12. Ketika malam diterimanya tidak di rumah beliau tapi di gubuk beliau, dan di gubuknya itu besar, hampir sama-sama rumah. Isinya gubuk itu adalah kitab beliau penuh. Jadi beliau itu setiap malam itu belajar, baca, mutola'ah dan seterusnya itu di situ. Di rumah itu hanya sekedar menemui
keluarganya saja. Nah itu saya tahu, Masya Allah, ini kita begitu banyak. Sedangkan saya sendiri sebagai santri ngaji sama beliau paling bisa dihitung 4 atau 3 kitab itu aja udah alhamdulillah. Nah ketika beliau meninggal, yang saya lihat bukan jasadnya, bukan sosok yang sudah tidak bernyawa, yang terdiri dari kepala, tangan, tapi saya lihat adalah beliau membawa kitab yang ada di ruangan itu. Itu yang kemudian saya sedih. Ya, saya sedihnya apa? Kalau saya sebagai santrinya saja ditinggal beliau hanya mewarisi 4 ilmu, 4 kitab, gimana nasib anak cucu saya? Berapa? Padahal apa? Yang bisa mewarisi kiai adalah santrinya. Dan nanti saya misalkan sepinter-pinternya saya belajar di pondok, selama-lamanya saya, berapa persen dari ilmu guru saya? Nanti saya itu kalau saya punya murid. Kalau saya nggak punya murid, lebih parah lagi. Hilang semuanya, udah putus di saya. Warasatul ambiyanya berhenti. Akhirnya itu yang menjadi titik balik saya untuk belajar sungguh-sungguh. Pesan beliau yaitu, ya, jangan berhenti ngajinya, terus ngaji sampai kemudian kamu bisa menjadi maksimal untuk bisa mewariskan ilmu daripada guru-guru. Jadi memang semakin zaman itu akan semakin buruk, bukan semakin baik. Maka itulah tugas kita, ya. Akhirnya saya sudah nggak penting atau nggak mau saya, ya. Jadi cita-cita saya berubah, bukan lagi jadi itu, tapi pingin ngaji terus. Tapi nasib kan berbicara lain, tidak bisa terus menerus saya ngaji, begitu. Jadi ada apa namanya, tugas di pundak kita semuanya, bagaimana kita bisa menjadi penanggung jawab, kita menjalani tanggung jawab estafet keilmuan wirosah dari para guru-guru kita kepada umat di zaman kita. Makanya bukan dari kita, itulah. Mungkin bisa jadi tidak dari kita karena nasib kita udah terlanjur begini. Saya juga udah terlanjur nih, bodoh, nggak pinter-pinter, ya. Terus kemudian ada yang kemudian bernasib tidak lebih baik. Ya mari kita bareng-bareng. Kalau tidak sebagai pemberi ilmu, ya sebagai pencari ilmu. Pencari ilmu kan juga menghidupkan keilmihan. Ngaji itu menghidupkan ilmu. Nggak begitu, kita juga mungkin ada juga yang tidak bisa ikut ngaji. Nah, karena keterbatasan waktu, tuntutan ekonomi, tugas dan sebagainya. Ya bagaimana? Sumbangsih terhadap majelis ilmu. Ya. Jikapun tidak, bisa juga terbatas juga karena keterbatasan. Ya pokoknya minimal muhibban. Ya kan? Mustami'an, kan begitu. Yang penting kita mendukung, jangan sampai menjadi sosok yang justru malah anti tesa atau anti apa tuh namanya, ya, anti terhadap ilmu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu. Terus mana itu tadi? Gimana di fakaifa bi zamanina alladhi yuro, yang dilihat. Siapa al-insanu, manusia. Gambarannya Imam Qurtubi nih, pada zamannya Imam Qurtubi, manusia itu seperti apa? Fihi, di dalam zaman, mukibban, dalam keadaan menetapi, ya memenuhi, sebenarnya memenuhi alal ma'asi, atas maksiat, wa dzulmil ibadi, dan mengzolim kepada hamba, kepada manusia,
Zamannya Imam Qurtubi saja sudah banyak orang ahli maksiat, orang yang suka berbuat zalim kepada manusia yang lain. Bagaimana itu bandingannya dengan istighfarum? Tentu lebih butuh ilal istighfar. Lah kita ya sama istighfaruna ya yahtaju ilas istighfar. La yahtadi, tidak, dalam keadaan tidak mendapat petunjuk siapa insan ditaubati kepada taubat. Enggak susah untuk mendapatkan contoh orang yang menerima taubat pada zaman Imam Qurtubi, lebih-lebih kita ya. Jadi jangan jangan merasa cukup dengan istighfar dipenuhi dengan tangisan. Nah, ternyata belum cukup jika besoknya masih melakukan kemaksiatan. Wa ma'adzalika, beserta itulah mukiban alal ma'asi, ya, mereka berbuat maksiat fiyadihi itu tetap di dalam tangannya insan, subhatun atau sabhatun, bermula tasbih, padahal di tangannya tasbih kayak saya nih, mana-mana bawa tasbih ya. Ternyata itu dikomentari bahwa tasbih itu sok-sokan ya. Kalau sok-sokan bukan sok-sokan sih, karena memang jujur kalau kayak saya kalau nggak bawa tasbih lupa untuk membaca, lupa untuk zikir. Kita itu butuh rambu-rambu ya, semacam inilah, katakanlah peci saja ya. Peci itu adalah satu hal yang membuat kita menjadi lebih baik daripada tanpa peci. Itu sudah menjadi rahasia umum. Wah, ini mau masuk ke mana nih? Nah, saya kemarin masuk ke biliar, tahu kirain kafe, ternyata biliar. Orang kaget di situ. Wah, ngapain Pak? Kafe mana ya? Sebelah sono. Nah itu. Untung saya pakai peci, jadi orang udah apa namanya. Nah, mungkin kalau saya nggak pakai peci, oh silakan Pak, kan kayak gitu. Kalau pakai peci kan akhirnya, Bapak mau kemana nih? Kan kayak gitu ditanya. Bapak salah jalan nih, kan gitu. Harusnya nggak boleh masuk hal-hal yang demikian. Ya. Kadang-kadang begitu. Ya, kita masih. Nah, saat itu ada banyak orang yang memakai tasbih, zaiman, dalam keadaan menyangka siapa insan, anau, pada sesungguhnya insan itu yastaghfiru, memohon ampunan siapa insan, min dunubi, dari dosa-dosanya insan, biha, dengan sabahah, menganggap membaca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 itu berarti sudah istighfar ya. Saya pernah ditanya sama seorang alumni tentang bagaimana sholat taubat. Wah, ngerti ini ya. Saya selama ngaji gitu ya, memang ngajinya saya nggak banyak gitu, tapi selama saya ngaji di Jawa Tengah, di Jawa Timur, nggak pernah nemuin gitu ya kitab yang saya kaji, masih sedikit gitulah gitu. Yang saya baca itu, yang udah pernah saya baca itu kitabnya sedikit sekali gitu. Itu nggak pernah nemu yang namanya sholat taubat. Saya ditanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya sholat taubat? Waduh, saya nggak pernah tahu. Tapi kalau saya lihat di buku-buku kayak mujarobat apa buku-buku begitu ada. Cuman saya di kitabnya nggak ada. Nah itu kan tambah ngeri lagi. Kalau sampai itu nganggap sudah sholat tobat berarti dia sudah tobat, dan kalau sudah tobat berarti sudah diampuni. Wah, tambah-tambah ini ya. Ini aja seorang yang memegang tasbih, membiasakan dirinya membaca istighfar, itu pun belum tentu istighfar, belum tentu sungguh-sungguh jujur dalam beristighfar ya. Terus bagaimana? Ya boleh kamu dikerjakan karena ada tuntunannya kan gitu, tapi intinya taubat kan bukan cuma sekedar begitu ya, bukan cuma sekedar sholat sekian, bukan itu ya. Taubat itu harus memenuhi syarat-syaratnya gitu.
min dunubihi biha dengan sabha, wa qalbuhu bermula hatinya insan itu ghafilun lupa, anil i'tibari dari mengambil i'tibar, mengambil pelajaran, mengambil ibarat, ya, mengambil pelajaran. Wa min huna, dan dari inilah qalbuhu ghafilun anil i'tibar, karena ada siapa Imam Ali bin Abi Thalib, nyatanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga meridai siapa Allah anhu pada Ali bin Abi Thalib, itu idza ra'a Sayyidina Ali itu ketika melihat, idza ra'a di dalam ketika melihat siapa Sayyidina Ali rajulan, pada seorang laki-laki, yusri'u yang mempercepat atau menyepatkan ya, itu bahasa yang paling enak, tapi kalau bahasa Indonesia nggak pas ya, mempercepat ya, memburu menyepatkan enak, paling enak menyepatkannya. Dari fis sabhati, di dalam tasbih, bil istighfari dengan istighfar. Orang yang membaca istighfar dengan tasbih dengan cepat itu, ketika Sayyidina Ali melihat seorang laki-laki yang begitu membaca tasbih istighfar terus kemudian cepat-cepat, ya qulu, maka berkata siapa Ali lahu pada rajul, hadhihi bermula inilah taubat, itu taubatul kadzabina. Sayyidina Ali mengatakan, orang yang membaca istighfar dengan tasbih cepat-cepat banyak-banyak itu, hadhihi taubatul kadzabina, ini adalah taubatnya orang-orang pembohong. Wa taubatuka, bermula taubat kamu itu, tahtaju, butuh apa taubatuka ila taubatin, kepada taubat. Coba bayangin begitu ya. Waqala, dan berkata siapa al-muhaqqiquna, orang-orang ulama yang muhakkik, yang dalam ilmunya, layak tiru tidak mampu ala taubati, atas taubat an-nasuhi yang sebenar-benarnya atau yang murni, illal afradu, kecuali sendiri ya, kecuali menjendiri, illal afradu, kecuali beberapa orang yang sendiri, atau ya orang yang menyendiri, minan nasi, dari manusia, li izzatiha, karena keagungannya taubat. Taubat itu hanya bisa diperoleh bagi orang-orang yang taubatnya sendirian. Jadi kalau masih bersama-sama itu belum taubat, masih karena orang lain. Kalau sudah sendiri benar-benar ya, kalau kadang-kadang kalau bareng-bareng sama orang, tangisan kita karena tangisan orang lain, atau karena tangisan kita biar dianggap kita yang paling bertaubat, kita yang paling sungguh-sungguh ya, atau ya minimal karena lah ya, minimal karena orang lain, tapi belum sungguh-sungguh ada pengakuan dosa kita kepada Allah ya. Fa'aksiru, maka perbanyaklah minal istighfari, dari membaca istighfar, wa minal istighfari, dan dari memohon ampun ya. Fa'aksiru, maka perbanyaklah minal istighfari, dari memohon ampun, minal istighfari, dari memohon ampun, wa minal istighfari, dan dari memohon ampun, an istighfarikum, dari permohonan ampun kalian. Ayo kita jangan cuma sekedar membaca istighfar dari dosa, tapi kita juga beristighfar dari istighfar kita. Artinya ketika kita beristighfar itu kita perdalam lagi, jangan hanya sekedar astagfirullah saja, tapi astagfirullah dari astagfirullah ya. Jangan sampai istighfar kita itu hanya bernilai permohonan ampun dari dosa-dosa kita saja, tapi istighfar kita juga mencakup istighfar kita juga ya, dari permohonan ampun kita yang mungkin belum sesungguhnya. Ya Allah, ampuni saya dari permohonan ampun saya ya, ampuni saya dari permohonan ampun saya yang belum sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki.
li'adami sidqikum, karena tidak adanya kejujuran kalian. Warju, dan berharaplah kalian min fadli rabbikum, dalam kita beristighfar jangan lupa untuk berharap min fadli rabbikum, dari anugerah Tuhan kalian, qabula taubatikum, pada diterimanya taubat kalian. Kemudian sertakan permohonan ampun kita dengan harapan penuh Allah menerima kita, bukan keyakinan Allah pasti menerima kita. Ya, karena apa? Memang jadi gini, ketika kita istighfar, ya penuhi rasanya dengan penuh memohon ampun. Jangan disertai dengan perasaan Allah Maha Pengampun. Maksudnya Allah pasti mengampuni gitu loh. Sehingga nanti itu akan mengurangi kadar permohonan ampun kita. Biarlah ketika kita memohon ampun sepenuhnya, totalitas memohon ampun. Dan sesudah itu baru kita akhiri permohonan ampun kita dengan berharap Allah mengampuni kita dengan keterbatasan permohonan ampun kita. Ya walaupun permohonan ampun kita masih seperti ini, Allah masih bisa menerima. Tapi pemikiran itu jangan ketika kita memohon ampun. Idza hasola, di dalam ketika hasil lakum bagi kalian apa nubzatun, satu titik apa nadamun, apa nubzatun nadamin, satu titik penyesalan, ya. Satu titik penyesalan. Di hadisi an-nadamu taubatun, karena hadis an-nadamu taubatun. Kadang-kadang para guru atau banyak orang yang menganggap cukup dengan bahasa ini, an-nadamu taubatun. Ya, an-nadamu bermula penyesalan itu taubatun, taubat. Ya, seolah-olah taubat itu mudah begitu. Jadi kalau ada penyesalan berarti sudah taubat. Makanya orang menganggap cukup udah menyesal saja udah taubat begitu. Ya, padahal kan belum gitu. Warwa dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimu dan Muslim marfu'an, dalam keadaan berupa hadis marfu', innal abda, sesungguhnya seorang hamba idza tarafa, di dalam ketika mengakui siapa al-abad bidambi, dengan dosanya abad, taba maka menerima taubat atau memberi taubat siapa Allah alaihi atas abad. Masih enak ya enggak? Seseorang yang mengakui dosanya berarti dia sudah bertaubat. Seolah-olah gampang begitu ya. Warwa dan meriwayatkan siapa Abu Hatim fi musnadi, di dalam musnadnya Abu Hatim as-sahih yang sahih, marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu', ma min mu'minin, tidak ada bermula seorang mukmin yu'addi yang menunaikan siapa mukmin as-sholawati pada beberapa sholat al-khamsah yang 5. Tidaklah seseorang mukmin itu sholat 5 waktu. Wa yasumu dan berpuasa siapa mukmin Ramadana pada bulan Ramadan. Wa yajtanibu dan menjauhi siapa mukmin al-kaba'iro pada beberapa dosa besar as-sab'a yang 7, illa futihat, kecuali dibuka lahu bagi abad apa samanya tu abwabil jannati, 8 beberapa pintu surga. Seseorang yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjauhi dosa-dosa besar, ya, maka dibuka baginya 8 pintu surga yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Hatta innaha, sehingga sesungguhnya abwabul jannah itu lata sofako, bertepuk tangan, ya, bertepuk tangan apa abwabul jannah. Seseorang kita datang ditepuk tangan, maksudnya tepuk tangan itu
iya, disambut atau dipanggil lah, dipanggil sini 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 sambil menepuk-nepuk biar orang yang hadir itu diterima gitu ya. Sumatala, maka kemudian membaca apa abwabul jannah. Iya. Qaulahu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, apabila menjauhi siapa kalian kaba'ira ma, pada besar-besarnya dosa, tunhauna yang dilarang siapa kalian anhu dari ma, al ayah, bacalah kamu pada ayah, maka kami akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian kepada tempat yang mulia. Itu terusannya ya. Wasu'ilah, dan ditanya siapa imam seorang Imam Malik. Malikun, nyatanya Imam Malik rahimahu, semoga merahmati, pada Imam Malik siapa Allah hal liqatilin nafsi. Seseorang bertanya kepada Imam Malik, hal liqatilin nafsi, apakah itu bagi seorang yang membunuh orang lain? Apakah bagi seorang pembunuh min taubatin, bermula taubat? Ada Imam Malik ditanya oleh seseorang, apakah seorang yang membunuh itu bisa bertaubat? Faqala, maka berkata siapa Imam Malik, hadza, bermula inilah taubat, bab tentang taubat, itu bab fatahahu, yang membuka pada bab siapa Allah la aghlaqahu, ya, tidak menutup siapa Allah pada bab. Jadi bab taubat ini adalah bab yang Allah buka dan tidak ditutup, malam yughargir. Nah, di kitab aslinya sebagaimana maklum, taubat itu ada 4 syarat. Ada yang mengatakan 4 syarat. Sudah paham semuanya ya. An-nadamu bil qalbi, menyesal dengan hati, wa tarkul maksiati fil hal, berhenti, jangan diteruskan kemaksiatannya, wal azmu ala alla ya'uda limisliha, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang menyamainya, wa an yakuna dzalika, kita melakukan itu, berhenti, menyesal, yakin untuk tidak mengulangi lagi, haya'in minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah Ta'ala, wa khaufan minhu, takut kepada Allah, la min ghairi, bukan kepada selainnya. Jadi 4 ini harus ada. Fa idza tala syartu min hadis surut, kalau sampai ada satu saja syarat tidak terpenuhi dari 4 tadi, lam tasihhat taubatu, maka tidak sah taubatnya. Kemudian ada riwayat dari Sayyidina Ali, beliau melihat seorang pemuda min sholati wa qala Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika sari'an. Ada seorang laki-laki yang selesai sholat itu dia membaca doa Allahumma inni astaghfiruka wa atubuka, ya, wa atubu ilaika sari'an, membacanya cepat. Ya Allah, saya memohon ampun kepada Engkau dan saya bertobat kepada Engkau. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaghfiruka, itu kan kita biasanya astagfirullahaladzim la ilaha illallah, astagfirullahaladzim gitu kan. Ya hadza inna sur'atal lisani bil istighfari taubatul kadzabin. Ini versi lain daripada tadi yang tasbih. Ya. Wa taubatuka tahtaju ila taubatin. Taubatmu itu harus ditaubati. Ya, harus kau minta taubat dari taubatmu. Qala ya Amirul Mukminin wa ma taubah. Kemudian pemuda itu berkata, kalau saya kayak saya ini salah, lalu bagaimana? Apa itu taubat? Qala ismun yaqau ala sitati ma'an. Ya, taubat itu nama atas 6 makna. Alal madi minadz-dzunub an-nadamah. Atas dosa-dosa sebelumnya adalah makna dari taubat adalah an-nadamah, penyesalan. Walitadyi'il faraidi al-i'adah, dan dari kekurangan
kewajiban kita adalah mengulanginya. Kita harus, kalau kita benar-benar taubat, berarti kita harus memperbaiki kewajiban yang akan kita lakukan. Dan yang sudah kita lakukan kok masih bolong-bolong, masih salah-salah, harus diulang. Waraddul madzalimi ila ahliha. Setiap kedzaliman yang kita lakukan dari hak orang lain yang kita makan dengan cara yang tidak benar, kita kembalikan. Bahkan ada di kata ulama lain, bentuk taubat adalah ketika musuh kita sudah ridho dengan kita. Nah, itu kan berat sekali. Orang yang biasa membenci kita jadi senang sama kita. Wa idabatun nafsi fi ta'ati kama adabaha fil maksiati. Hanyutnya kita dalam ketaatan, ya, kita baru dikatakan taubat kalau kita hanyut dalam ketaatan sebagaimana kita hanyut dalam kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang kita lakukan coba? Ya, kenikmatan yang kita rasakan ketika di maksiat harus kita rasakan juga ketika kita di taat. Itu baru namanya taubat. Wa idaqatun nafsi mararatat ta'ati kama adaqa halawatal maksiyah. Merasakan hawa nafsu kita harus merasakan sakitnya merasakan taat sebagaimana besarnya kenikmatan ketika maksiat. Wal buka'u badalu kulli dhahkin dhuhiktahu. No. Kita harus bisa membandingi jumlah tertawa kita di dunia ini dengan tangisan kita. Berapa jumlah kita tertawa di dunia? 1 juta, 2 juta? Kita harus bisa menangis lebih dari 1 juta, 2 juta. Ingatkah kita kapan tertawa? Hanya kita tertawa terus deh. No. Ya. Terus ada lagi panjang khusus bab taubat ini, kitab asli saya amat sebenarnya kitab aslinya itu. Ada lagi. Ada seorang fi hadil jumlah hadis, dalam sebuah hadis Abi Hurairah menjelaskan seorang laki-laki yang wal aslu fi hadhil jumlati hadisu Abi Hurairah fi rajuli alladzi qatala mi'ata nafsin. Ada seorang laki-laki itu membunuh 100 nyawa. Wasa'ala, dia bertanya, halahu min taubatin, apakah ada bisa taubat bagi dia? Faqala lahul alim, ada seorang alim yang menjawab, may yahulu bainaka wa bainaha. Siapa yang bisa menghalangi kamu dengan taubat? Tidak ada, ya. Intolik ila ardi bani fulan, pergilah kamu ke tempat fulan, fa inna biha nasan solihina ya'budun Allah, karena di sana banyak manusia yang beribadah kepada Allah, khusus kepada Allah. Nah, kalau kita mungkin kamu datang aja mondok begitu, kalau mau tobat ya mondok saja gitu, karena di sana ibadah khususnya. Fa'budillaha ma'ahum wala ta'ud ila ardika fa innaha ardusu. Ya. Beribadahlah kamu bersama mereka dan jangan kembali ke tempat asalmu, karena tempat asalmu itu tanah yang buruk. Al-hadis. Nah, ini menjelaskan begini. Ada ucapan ulama yang membahas tentang taubat ini panjang banget. Irdahul khusumi yakunu bi ay yarudda alaihim ma ghasabahum. Ya, membuat ridho musuh itu tadi. Kita baru taubat seperti orang yang membuat ridho musuh kita. Tapi musuh kita dalam artian ini adalah yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai syariat lah ya. Kalau dia udah memang langgar, bukan memusuhi kita karena pelanggaran syariat yang kita lakukan, maksudnya gitu ya. Bukan karena pokoknya setiap musuh, nggak kayak gitu. Sampai kemudian mensyaratkan nih, ulama ini mensyaratkan bahwa orang yang bertaubat itu harus merubah pakaiannya.
pakaian yang kemarin dipakai berubah, ikutan berubah. Yang dari yang mungkin ya sebenarnya baik-baik saja jadi lebih baik secara syariat, yang tadinya bagus jadi yang lebih jelek, begitu kan? Bukan lebih bagus, lebih jelek. Kemudian dia harus merubah majelisnya. Majelisnya misalkan tadi 2 majelis, harus seluruh majelis yang dia tempatnya adalah majelis yang baik. Majelis lahwi, la'bi, juhal, ahdas, ngomong-ngomongin orang, majelisnya orang bodoh, bermain, dan majelis ditinggalkan semuanya. Dirubah dengan majelis ulama, majelis zikir, majelis orang fakir, orang soleh, dan seterusnya. Kemudian makanannya jangan haram, makruh, apalagi ya, semuanya harus halal. Tidak boleh berzina ya, berhias, meninggalkan berhias. Terus jangan pernah lupa 1 kali waktu pun dari memohon ampun, seperti itu beratnya ya. Dan masih banyak lagi. Nah, itu taubatnya kita, qad tahtaju ila taubati. Babu la takhruju ruhu abdin mu'minin wala kafirin hatta yubasyara. Ya, kita kendorin sedikit ya. Tadi sudah berat, ini kan kitab ya. Ada hadis lagi, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Yang penting ayo kita memang tahu sadar diri ya, kemampuan kita, kondisi kita, situasi kita masing-masing. Yang pasti mari kita tingkatkan yang baik-baik menjadi lebih baik lagi, meninggalkan yang buruk sekecil apapun keburukannya. Memanfaatkan bahwa sholat dengan sholat bisa menghapus dosa antara sholat satu dan sholat yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Itu semuanya bisa menghapus dosa-dosa kita, asalkan jangan sekali-kali kita melakukan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Muhammadin wa sallallahu Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin wa zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترضون بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا سويا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة
بالأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.